Hadirin yang terhormat, negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara itu akan bersifat areligius. Bukan. Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara demikian itu, dan hendaknya negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam. Sebagai contoh, dalam negara Indonesia itu, hendaknya dianjurkan supaya para warga dengan cinta kepada tanah air, ikhlas akan diri sendiri, dan suka berbakti kepada tanah air, supaya mencintai dan berbakti kepada pemimpin dan kepada negara, supaya takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Itu semuanya harus dianjurkan, harus dipakai sebagai dasar moral dari negara nasional yang bersatu itu. Dan saya yakin bahwa dasar-dasar itu dianjurkan oleh agama Islam. Sekarang saya akan bicara soal berhubungan dengan bentuk susunan negara. Apakah negara persatuan, Einheitstaat, atau negara serikat, Bundesstaat, atau negara persekutuan federatif? Dengan sendirinya, negara secara federasi kita tolak. Karena dengan mengadakan federasi itu, bukanlah mendirikan satu negara, tetapi beberapa negara. Sedang kita hendak mendirikan satu negara. Jadi tinggal membicarakan Einheitstaat atau Bundesstaat. Jika benar bahwa Bundesstaat itu juga satu negara belaka, maka lebih baik kita tidak memakai etiket Einheitstaat atau Bundesstaat. Oleh karena perkataan-perkataan itu menimbulkan salah paham, sebagaimana telah diuraikan oleh anggota yang terhormat Tuan Muhammad Hatta. Maka dalam negara itu soal sentralisasi atau desentralisasi pemerintahan tergantung daripada masa, tempat, dan soal yang bersangkutan. Maka dalam negara Indonesia yang berdasar pengertian negara integralistik itu, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri-sendiri sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan, apakah yang akan diurus oleh pemerintah pusat, dan soal apakah yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, itu semuanya akan tergantung daripada Dolmatigkeit, berhubungan dengan waktu, tempatnya, dan juga soalnya. Misalnya soal ini, pada masa ini, dan pada tempat ini, lebih baik diurus oleh pemerintah daerah. Sedangkan soal itu, pada masa itu, dan tempat itu, lebih baik diurus oleh pemerintah pusat. Jadi dalam negara totaliter atau integralistik, negara akan ingat kepada segala keadaan. Hukum negara akan memperhatikan segala keistimewaan dari golongan-golongan yang bermacam-macam adanya di tanah air kita itu. Dengan sendirinya, dalam negara yang terdiri atas pulau-pulau yang begitu besar, banyak soal-soal pemerintahan yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Sekian tentang bentuk susunan negara. Sekarang tentang soal republik atau monarki. Tuan-tuan yang terhormat, menurut hemat saya, soal republik atau monarki itu tidak mengenai dasar susunan pemerintahan. Yang penting, hendaknya kepala negara, bahkan semua badan pemerintahan, mempunyai sifat pemimpin negara dan rakyat seluruhnya. Kepala negara harus sanggup memimpin rakyat seluruhnya. Kepala negara harus mengatasi segala golongan dan bersifat mempersatukan negara dan bangsa. Apakah kepala negara itu akan diberi kedudukan sebagai raja atau presiden, atau sebagai adipati seperti di Burma, atau sebagai Führer, itu semuanya tidak mengenai dasar susunan pemerintahan. Baik raja atau presiden atau Führer atau kepala negara yang bergelar ini dan itu, misalnya bergelar Sri Paduka yang di Pertuan Besar, atau bergelar lain, ia harus menjadi pemimpin negara yang sejati. Ia harus bersatu jiwa dengan rakyat seluruhnya. Apakah kita akan mengangkat seseorang sebagai kepala negara dengan hak turun-temurun, atau hanya untuk waktu yang tertentu? Itulah hanya mengenai bentuk susunan pimpinan negara yang nanti akan kita selidiki dalam badan ini. Caranya mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut cara pilihan menurut sistem demokrasi barat. Oleh karena pilihan secara sistem demokrasi barat itu berdasarkan atas paham perseorangan. Tuan-tuan sekalian, hendaknya insaf kepada konsekuensi dari pendirian menolak dasar perseorangan itu.
Menolak dasar individualisme berarti menolak juga sistem parlementarisme, menolak sistem demokrasi barat, menolak sistem yang menyamakan manusia satu sama lain seperti angka-angka belakang yang semuanya sama harganya. Untuk menjamin supaya pimpinan negara terutama kepala negara terus-menerus bersatu jiwa dengan rakyat, dalam susunan pemerintah negara Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Kepala negara akan terus bergaul dengan badan permusyawaratan supaya senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan rakyat dan cita-cita rakyat. Bagaimana akan bentuknya badan permusyawaratan itu ialah satu hal yang harus kita selidiki. Akan tetapi, hendaknya jangan memakai sistem individualisme. Bukan saja kepala negara, akan tetapi pemerintah daerah pun sampai kepala daerah yang kecil-kecil. Misalnya kepala desa harus mempunyai sifat pemimpin rakyat yang sejati. Memang dalam masyarakat desa yang asli, kepala desa mempunyai sifat pemimpin rakyat yang sejati. Kepala adat atau kepala desa menyelenggarakan kehendak rakyat, senantiasa memberikan gestaltung kepada keinsafan keadilan rakyat. Jika kepala negara Indonesia akan bersifat demikian, maka kepala negara itu akan mempunyai sifat ratu adil, seperti yang diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia.